Tanpa diduga, batu ini bisa membuka mata. Tapi pria ini sama sekali tidak perhatikan. Dia memukul batu itu dengan tangannya. Tanpa diduga, batu mulai bergerak. Lalu mengangkat pria itu. Lalu melemparkannya ke sungai. Bowen melihat sebuah ekor yang raksasa sedang perlahan hilang. Dia bergegas berkuda, melempar sebuah pedang besar ke depan. Sepertinya si raksasa itu sudah ditusuk. Hanya mendengar jeritannya. Tapi pedang besar dipecah jadi berbagai bagian lalu dilempar kembali. Lalu Bowen memegang perisai pelindung. Berjalan ke sana dengan pelan. Menembus air terjun untuk ke goa. Tidak lama kemudian, sebuah api yang menembus air terjun dan keluar. Untungnya Bowen bersembunyi di belakang batu. Jadi bisa aman. Dia berdiri di depan goa. Tidak berhenti berteriak. Tampaknya dia tidak takut si raksasa. Tiba-tiba sebuah kepala keluar. Lalu memukul Bowen sampai jatuh. Apakah kamu mengherankan? Tanpa diduga, itulah ekor naga yang raksasa. Bowen berkuda. Mulai mengejarnya dari belakang. Yang ini sedang terbang. Yang lain berkuda. Tapi dengan cepat, Bowen sudah mengejar sampai si naga ini. Bowen mengeluarkan senjata. Menarik tali menangkap naga. Lalu melempar ke atas. Sudah menangkap kaki naga. Bowen mau menariknya ke bawah. Tapi kekuatannya memang luar biasa. Bahkan Bowen juga ditarik ke atas olehnya. Lalu terus-menerus berputar di langit. Dan menabrak pohon. Tapi meski begitu, Bowen masih tidak lepaskan tangannya. Dia melihat pohon jatuh. Lalu berlari cepat. Mengikat pohon ini. Si naga langsung jatuh ke bawah. Bowen bergegas berlari ke sana. Ternyata Bowen adalah pembunuh naga. Dia mengeluarkan pedangnya. Mulai bertarung sama naga. Ekor raksasanya tidak berhenti bergerak. Tapi Bowen tetap bisa hindarinya. Tapi karena tidak hati-hati, jadi sudah ditabrak oleh ekornya. Tubuhnya juga ditabrak ke pohon. Pohon ini bahkan dipotong jadi dua. Bowen bergegas berlari ke depan. Tapi ekor naga tidak berhenti mengejarnya. Bowen melompat. Tanpa diduga, ekornya terjebak ke sebuah cabang. Yang ini tidak bisa lepaskan ekornya. Bowen berdiri di sebelah dan melihat. Naga raksasa mulai membuka mulutnya. Mandalorian dengan senang hati menerimanya ketika dia mendengar ini. Bowen bergegas berlari. Hindari serangan ini. Setelah itu, Bowen tetap di sana tanpa luka. Dia mendekat si naga ini dengan pelan. Tanpa diduga, dia terkejut karena talinya. Naga raksasa terlalu senang sampai berteriak. Membuka mulut yang besar untuk bersiap makan Bowen. Bowen memutar beberapa kali lalu mengambil pedangnya. Tepat saat ini, si naga membuka mulut dan menyerang. Dia mengambil pedang. Menusuk lidah naga. Membuat si naga ini tidak bisa tutup mulutnya. Kedua mereka terus bertarung. Sudah 1 hari 1 malam. Belum yang mau menyerah. Akhirnya si naga berteriak. Dan Bowen dikeluarkan. Lalu si naga ini menginjak Bowen. Tapi si naga ini tidak mau membunuh Bowen. Dia mau bekerja sama dengan Bowen. Kapan saja yang dibutuhkannya. Hari besok, naga raksasa ke kawasan pertanian. Lalu bernapas api. Semua orang ketakutan dari melarikan diri. Lalu semua rumput kering juga dibakar. Saat ini pemilik kawasan ini berlari keluar. Bowen bilang dia perlu 2 kantong emas. Dia akan menyelesaikan masalah ini. Bowen menyusun mesin menembak. Lalu letakkan anak panah ke dalam. Tunggu sampai saat si naga ini datang. Dia akan memotong tali. Anak panah akan terbang ke depan. Si naga raksasa akan menangkap anak panah. Lalu meletakkannya di ketiaknya. Lalu jatuh ke danau. Dengan begitu dia berlari. Sejak waktu itu, Bowen tidak perlu berbahaya, dia tetap dapatkan emas. Dan si naga ini tetap aman. Tidak usah mencuri tapi masih bisa makan daging domba panggang. Tapi Bowen membuat api agak lama. Si naga tidak bisa menunggu lagi. Dia tutup sebelah lubang hidungnya. Lalu bernafas api. Tidak lama kemudian daging sudah siap. Tapi bukan cara ini selalu sukses.
Seekor naga raksasa menghancurkan sebuah rumah yang di atapnya hanya gelagah. Lalu dia terbang. Lalu mendarat di sebuah tebing. Terus mengaum. Bernafas api. Menakutkan semua orang. Bowen bertanya mereka apakah butuh pembunuh naga. Dia hanya butuh sedikit emas saja. Tapi tidak ada yang mau berikan emas. Mereka mengikat segadis. Mau memakai gadis ini seperti orang pengorbankan. Naga raksasa datang. Menakutkan semua orang. Lalu mengangkat kendaraan ini. Dan lemparkan ke danau. Tunggu sampai Bowen datang. Naga raksasa sedang menyanyi untuk gadis ini. Tidak bisa paham. Tiba-tiba naga raksasa merangkak ke dalam goa. Ternyata raja sudah ke sini. Dia mau merampok gadis itu. Bowen tidak setuju. Mereka mulai bertarung. Meski Bowen mahir seni pedang, tapi tidak bisa mengalahkan si raja. Bahkan dia ditusuk di bahu. Tepat saat dia melemparkan anak panah. Naga raksasa sudah menghalanginya. Mengungkapkan luka di ekornya. Raja melihat sampai sini. Dia bergegas berkuda berlari. Ternyata si raja ini hampir meninggal. Dan naga raksasa ini sudah menggunakan setengah hatinya untuk menyelamatkan si raja. Tapi kekuasaannya sangat kejam. Bowen membawa naga raksasa untuk menghancurkan kekuasaannya. Si raja sedang bersembunyi di istana. Naga raksasa datang. Bernafas api menyerang istana. Para pembunuh naga menyusun mesin menembak. Di sana ada banyak anak panah. Lalu memotong tali. Anak panah langsung diterbang ke depan. Tapi si naga raksasa ini dengan mudah hindarinya. Si raja membawa pasukan keluar. Bowen dengan cepat membawa warga melarikan diri ke sebuah hutan. Lalu menyusun pasukan. Membakar besar. Mulai menyerang pasukan raja. Pemanah menembak sampai putus tali. Sepotong kayu menginjak 4 prajurit. Melihat si raja mau berlari. Pemanah terus menambaknya. Tepat jantung si raja. Tapi naga raksasa jatuh ke istana. Si raja ini lepaskan anak panah. Tidak terluka. Semua kesakitan ini dialami naga raksasa. Mereka memakai rantai besi untuk mengikat naga. Bowen mau menyelamatkannya. Tapi jika naga ini hidup, si raja tidak akan mati. Jadi naga ini sudah mengorbankan dirinya. Menjadi sebuah cahaya di langit. Lalu naga ini menjadi sebuah bintang yang indah di langit. Film berakhir di sini, sampai jumpa lagi.